Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Bu Yanti. Pada kesempatan pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan materi esensial pada bab pertama, pengetahuan dasar geografi, yakni tentang objek dan konsep geografi. Sebelum Ibu lanjutkan, di bab pengetahuan dasar geografi ini, materi-materi esensial seperti objek, konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Baiklah anak-anakku, akan segera Ibu mulai untuk pembahasan pada pertemuan hari ini. Pengetahuan dasar geografi. Kita awali dengan pembahasan mengenai objek dan konsep geografi. Objek geografi. Apa objek geografi? Sebenarnya objek geografi itu dibagi menjadi dua, yakni objek material dan objek formal. Objek material geografi merupakan sasaran atau isi kajian geografi yang disebut dengan geosfer. Dari kata geos dan sfera. Geos itu bumi, sfera itu lapisan. Masing-masing meliputi yang pertama atmosfer. Yang kedua, hidrosfer. Yang ketiga, litosfer. Kemudian antroposfer. Dan yang terakhir adalah biosfer. Jadi anak-anakku, untuk objek material geografi adalah isi kajian geografi, yakni geosfer yang meliputi 5 sfera atau 5 lapisan. Lapisan udara, lapisan air, manusia, batuan, dan flora fauna. Selanjutnya, untuk objek formal. Apa objek formal itu? Objek formal merupakan pendekatan atau analisis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah geografi atau fenomena geografi. Analisis atau pendekatan yang dimaksud adalah region. Ada 3 macam pendekatan yang digunakan di dalam geografi, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan atau ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan merupakan pendekatan yang mampu membedakan berdasarkan sifat-sifat penting yang menyertainya, seperti struktur, pola, dan proses. Kemudian pendekatan ekologi atau kelingkungan, pendekatan ini menekankan pada adanya hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Misalnya hubungan antara manusia dengan pengelolaan lingkungan. Kemudian pendekatan kompleks wilayah merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Dalam hal ini lebih menekankan pada adanya perbedaan mengacu pada konsep diferensiasi area. Nah, demikian tadi untuk objek geografi. Dari objek material dan objek formal inilah yang dapat membedakan sebuah ilmu atau satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Jadi tiap-tiap ilmu memiliki pendekatan yang tidak sama. Seperti misalnya geografi, pendekatannya adalah pendekatan keruangan. Sejarah, pendekatannya pendekatan waktu. Ekonomi, pendekatannya adalah pendekatan hukum penawaran dan permintaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita menuju ke konsep geografi. Konsep geografi ada 10. Yang pertama, konsep jarak. Kemudian yang kedua, aksesibilitas. Konsep yang ketiga, morfologi. Yang empat, pola. 5, lokasi. 6, aglomerasi. 7, nilai kegunaan. 8, diferensiasi area. 9, interaksi interdependensi, dan yang ke-10, keterkaitan ruang. Nah,
Itulah 10 konsep geografi sebagai bagian yang esensial dalam membahas mengenai geografi. Nah, marilah untuk selanjutnya kita akan melihat satu persatu masing-masing konsep tersebut. Untuk bisa memahaminya, kita akan melakukan melalui sebuah contoh-contoh ya yang akan Ibu sampaikan. Konsep jarak. Kita lihat di sini gambar ini, jarak ada dua macam konsep jarak absolut dan konsep jarak relatif. Apa perbedaannya? Untuk konsep jarak absolut, itu konsep yang sifatnya mutlak, ya, atau pasti, seperti itu. Tetap. Biasanya untuk konsep jarak absolut itu dinyatakan dengan satuan jarak, misalnya kilometer. Contoh di sini, kota A dan kota B berjarak misalnya 200 km. Tetap. Jadi ada satuannya. Untuk konsep relatif, ini bersifat perkiraan. Diperkirakan menempuh jarak AB memerlukan waktu 9 jam. Diperkirakan jarak A ke B hanya 5 jam dengan pesawat udara. Jadi sifatnya perkiraan. Itu konsep jarak. Selanjutnya, konsep yang kedua adalah aksesibilitas atau keterjangkauan. Konsep aksesibilitas ini kita lihat gambar-gambar, jadi jalan ini aksesnya buruk, untuk menuju ke suatu lokasi, seseorang harus berjalan, menembus jalan setapak, atau ini ya, menempuh suatu tempat dengan akses yang semudah ini, mempercepat waktu tempuh. Jadi, kalau begitu kesimpulan konsep aksesibilitas merupakan konsep yang mengacu pada mudah tidaknya untuk mencapai suatu lokasi. Pembangunan akan lancar karena untuk menuju ke lokasi itu sangat mudah. Atau pertolongan pada korban bencana alam itu mudah karena aksesnya mudah menuju ke lokasi tersebut. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konsep morfologi. Apa konsep morfologi? Adalah konsep yang berdasarkan gejala geografi yang membentuk muka bumi. Gejala geografi yang membentuk muka bumi itu ada tenaga endogen. Apa saja yang terkait dengan tenaga endogen? Bisa vulkanisme, atau bisa seisme atau gempa bumi, atau bisa tektonisme. Tenaga endogen. Gejala geografi lain yang membentuk muka bumi adalah tenaga eksogen. Di dalamnya ada proses-proses seperti sedimentasi, misalnya ada pelapukan, dan sebagainya. Ini termasuk konsep morfologi. Semoga dengan contoh-contoh ini kalian menjadi paham. Selanjutnya, konsep pola. Apa konsep pola? Adalah bentuk persebaran fenomena geografi yang beraturan di dalam suatu ruang. Misalnya ini, gambar ini, di sini ada pola pemukiman yang linier, berada di sepanjang jalan kereta api. Atau di sini ada pola pemukiman yang menggerombol, yang terletak di daerah lereng-lereng gunung. Ibu berikan contoh yang lain, misalnya pola aliran sungai. Di daerah Kapur punya pola aliran rektanguler. Di daerah Lipatan punya pola aliran trellis. Di daerah lembah punya pola aliran radial, sentripetal, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan konsep pola. Jadi, merupakan bentuk persebaran fenomena geografi yang beraturan di dalam suatu ruang. Kemudian konsep lokasi, sama seperti jarak, konsep lokasi juga ada lokasi absolut, seperti ini, lokasi yang didasarkan pada letak astronomis suatu tempat. Indonesia misalnya terletak pada astronomis lintang 6 derajat utara, 11 derajat selatan, bujur timur 95 sampai 141 derajat bujur timur, itu absolut. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi yang didasarkan keadaan di sekitarnya. Indonesia secara lokasi relatif terletak di antara dua benua
Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Indonesia. Nah, anak-anak bisa membedakan ya antara konsep lokasi absolut, konsep lokasi relatif, atau jarak absolut, jarak relatif. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita menuju ke konsep aglomerasi. Yang dimaksudkan konsep aglomerasi adalah konsep yang mengacu pada kecenderungan fenomena geografi yang mengelompok atau menggerombol. Apa saja gejala-gejala geografi yang mengelompok itu? Kita ambil contoh sekarang banyak di perkotaan dengan perumahan ya, perum-perumnas misalnya. Atau contoh yang lain, pola pemukiman seperti ini menggerombol, ya. Atau di padang pasir itu biasanya menggerombol di sekitar oase karena kebutuhan akan sumber air. Jadi fenomena yang menggerombol atau mengelompok itu termasuk konsep aglomerasi. Kemudian konsep nilai kegunaan. Kalau kita lihat kedua gambar ini, mereka bersepeda, naik sepeda. Yang satunya memanfaatkan ombak yang sangat besar sekali. Bagi peselancar, ombak yang sangat besar ini punya nilai kegunaan yang sangat tinggi. Tetapi bagi nelayan, ombak yang besar ini ya, tentu saja akan sebaliknya, ya. Mereka tidak mengharap dengan ombak yang besar ini. Nah, di dataran rendah, ya, ini sepeda akan sangat nyaman bersepeda. Tentu saja akan berbeda sekali di daerah pegunungan. Nah, jadi konsep nilai kegunaan itu berfungsi tidaknya satu benda atau barang bagi suatu fenomena tertentu. Paham ya untuk nilai kegunaan? Ya, perahu akan sangat berguna bagi nelayan. Tentunya tidak akan berguna bagi petani ya yang tinggal di daerah pegunungan. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat konsep diferensiasi area. Melihat judulnya diferensiasi, keperbedaan wilayah. Ya. Fenomena yang menyebabkan suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Fenomena apa misalnya curah hujan, fenomena sumber daya bumi atau sumber daya alam. Nah, ini yang menyebabkan konsep ini muncul. Jadi area itu bisa berbeda karena adanya penyebab yang tidak sama satu dengan yang lain. Kita lanjut ke konsep interaksi interdependensi, interaksi hubungan, ya. Konsep ini berdasarkan perbedaan fenomena geografis yang menyebabkan timbulnya interaksi. Satu daerah menghasilkan sumber alam seperti ini, sementara daerah yang lain punya potensi ini. Karena perbedaan potensi lah ini kemudian terjadi hubungan timbal balik antara keduanya untuk saling melengkapi. Ini konsep interaksi interdependensi. Tentunya interaksi interdependensi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor ya, tidak hanya contoh ini saja. Silahkan kalian untuk mengeksplorasi fenomena apa saja yang terjadi di permukaan bumi ini sehingga muncul interaksi interdependensi. Kemudian konsep keterkaitan ruang. Merupakan konsep yang fenomena yang saling berkaitan dalam suatu ruang tertentu. Ini ada gambar yang mencontohkan mereka berpakaian tebal karena tinggal di daerah yang beriklim dingin, daerah salju. Tentunya kalian bisa memberikan contoh yang lain ya, keterkaitan ruang itu di samping contoh yang sudah Ibu berikan. Banyak sekali contoh yang bisa kita ambil dari lingkungan kita sehari-hari. Anak-anak, 10 konsep ini mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar dari laboratorium geografi yang terletak di alam dan di lingkungan kita. Nah, ke-10 konsep geografi ini silahkan kalian untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi berdasarkan pengalaman kalian sendiri, baik yang kalian lakukan sendiri maupun yang kalian amati di lingkungan kalian. Tentunya ada begitu banyak sekali contoh
yang bisa kalian buat untuk bisa memahami ke-10 konsep geografi. Sekali lagi, pada pertemuan ini kita sudah membahas mengenai objek geografi dan konsep geografi. Objek geografi ada 2 macam, material dan formal. Objek materialnya tadi apa? Geosfer, sedangkan objek formalnya region. Kemudian ada 10 konsep geografi, dan untuk itu silakan sekali lagi kalian akan lebih paham lagi jika kalian mencari contoh-contoh berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan di masing-masing konsep tadi. Baiklah, anak-anakku, pertemuan kita Ibu akhiri. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu, dan terus mencoba untuk menjadi bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.